Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak sekalian, sebelum materi pembelajaran kita bahas terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan barokah bagi anak-anak sekalian, bagi kehidupan anak sekalian nanti ketika anak-anak sudah dewasa. Anak sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu mapel fikih yang pada semester 2 ini kita bahas tentang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Apa zikir itu? Sebelum saya bahas lebih lanjut, zikir itu anak-anak sekalian menurut bahasa artinya ingat. Artinya ingat atau mengingat. Kemudian diembel-embeli dengan doa, zikir dan doa. Doa itu adalah permohonan atau menurut bahasa mengajak atau memanggil. Tapi dalam pengertian istilah fikih yang namanya doa itu adalah meminta pertolongan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zikir mengingat berarti mengingat sambil berdoa. Setelah berzikir mengingat kepada Allah, kita berdoa. Lah, adapun zikir setelah sholat itu ada zikir yang khusus yang harus dibaca setelah sholat. Dan hukumnya zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Jadi anak-anak sekalian, kalau sholat fardu ini tidak boleh lamcing. Lamcing itu artinya salam pelencing. Setelah salam kemudian langsung menganjakkan kaki pergi dari tempat ibadah atau masjid mushola atau tempat sholat. Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa kita setiap habis sholat fardu disunnahkan untuk berzikir, disunnahkan untuk berdoa. Karena apa? Doa yang paling mustajabah yaitu doanya setelah orang melakukan sholat fardu. Doanya setelah orang melakukan sholat fardu. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya ajak untuk bersama-sama belajar mengingat, berzikir, dan membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap habis sholat fardu, salam, kemudian kita tambah yaitu zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir dan berdoa menandakan bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya watak sombong. Kalau orang yang tidak pernah berdoa dan berzikir menandakan bahwa kita tidak butuh bantuan Allah. Namun demikian, walaupun kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita tidak mengingat kepada Allah karena Allah punya sifat rohimnya, punya sifat rohimnya Allah, kita masih tetap diberi pertolongan. Namun demikian, itu termasuk menyalahi syariat kalau kita tidak mau berzikir dan berdoa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kali ini mari kita belajar untuk berzikir yang tidak lepas. Anak-anak nanti punya kewajiban untuk menghafal. Tidak mungkin kalau tidak menghafal. Karena apa?
tidak mungkin kita kemana-mana membawa teks, tapi yang jelas nanti anak-anak selangkah demi selangkah pasti harus menghafalkan. Nah, kemudian kita di dalam berzikir ini kita punya dasar, kita punya dalil. Tapi sebetulnya dalil itu juga penting. Dikatakan penting ya penting, dikatakan tidak juga tidak begitu penting bagi anak-anak. Tapi namun demikian karena yang kita kaji tentang ilmu, tentang ilmiah, maka harus kita ketahui dasar hukumnya biar kita tidak taklid buta. Apa sih taklid buta itu? Mengikuti tapi tanpa dasar hukum. Oleh karena itu kita mari bertaklid, tapi taklid yang syar'i. Taklid itu mengikut sesuatu amal ibadah tapi ada dasarnya, tahu dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Yaitu di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tolong diperhatikan, ini dalilnya. Kalau bisa anak-anak sambil membuka Al-Quran di rumah silakan, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu ayatnya. Jadi surat Al-Mu'min ayat 60. Anak-anak bisa dibuka di dalam Al-Quran. Kalau anak-anak punya Al-Quran terjemahnya langsung bisa dipelajari Al-Quran terjemahnya. Saya ulang lagi. Firman Allah yang pertama atau dalil yang pertama adalah firman Allah surat Al-Mu'min ayat 60. Saya baca ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Artinya apa? Tuhan kalian berfirman. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku an ibadati sayadkhuluna jahannama. Aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Dakhirin, dalam kondisi yang hina dina. Ini ayat Allah sudah mengatakan dan menyatakan seperti itu. Karena itu ini sebagai dalil, sebagai dasar kita melakukan habis sholat disunnahkan untuk berzikir dan berdoa. Kemudian juga firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayatnya ini ayatnya. Ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 186. Anak-anak bisa juga bisa cari. Mencarinya bisa langsung browsing di internet, silakan langsung di situ. Kalau browsing langsung muncul di sana. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku, kata Allah begitu, bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku memohon kepadaku, sa'alaka itu minta. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Maaf ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah begitu. Fa inni qarib.
maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan semua permohonan hambaku yang mau memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Kemudian ini masih banyak sebetulnya di dalam Al-Quran dalil-dalil tentang perintah untuk memohon atau berdoa kepada Allah. Langsung saya jujuk saja, di samping Allah menganjurkan berdoa melalui firman-Nya dalam Al-Quran, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk kita selalu berzikir dan memohon kepada Allah, yaitu berdoa. Dalilnya apa? Di sini ada dalam satu hadis, ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala quti'atun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an ta'jala lahu da'watu wa imma ayat khiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i misluha. Yang artinya, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan hubungan silaturahim, niscaya akan Allah berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan, yaitu bisa jadi Allah percepat pengabulannya di dunia, artinya doa yang dipermohonkan itu dipercepat, atau Allah akhirkan pengabulannya nanti di akhirat, atau doa yang diminta itu nanti di akhirat baru dikabulkan, atau yang ketiga, Allah akan ganti dengan menghilangkan keburukan yang sebanding dengan doanya. Nah, kemudian hadis yang kedua, mathalul ladina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi bil mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat nama Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut namanya, laksana orang hidup dengan orang yang mati. Berarti pengertiannya bahwa kalau kita mau berdoa berarti hati kita hidup. Kalau kita tidak mau berdoa memohon kepada Allah, sama dengan kita dalam kondisi yang mati, namun dalam situasi hidup. Apakah nggak jelek anak-anak sekalian kalau kita sudah digitukan oleh Rasulullah? Karena itu anak-anak sekalian, untuk menghilangkan rasa takabur kita, rasa sombong kita, lebih-lebih sombongnya terhadap Allah, maka kita harus berdoa dan berzikir, mengingat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, terus bagaimana bacaan dari zikir yang setelah sholat? Nanti pada pertemuan yang kedua ini akan saya sampaikan tentang bacaan atau zikir habis sholat waktu, yang anak-anak nanti harus paling tidak menghafalkan. Karena apa? Kita hafalkan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu materi 2 poin yang saya sampaikan, mengingat waktunya terbatas. Karena itu mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini anak-anak bisa memahami, bisa mengerti apa sih kepentingan berzikir, apa kepentingan berdoa. Ini saya kira sudah jelas, dan tuntunannya dari
Allah, tuntunannya dari Rasulullah sudah jelas, sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sementara saya belum ngasih tugas, bisa nanti tugasnya menyusul, ya, bisa nanti tugasnya menyusul pada anak-anak sekalian, baik itu atau melalui WA atau bagaimana nanti menyusul. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.